Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu keberuntungan yang akan menimpamu saat ini. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Page of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Page of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Three of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Magician. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keberuntungan yang akan menimpamu saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Magician. Nah, ini menggambarkan kamu mulai memiliki potensi yang besar. Kamu mulai bisa mengembangkan, menambah, meningkatkan setiap mutu, kualitas, pemikiran, ide, serta langkah-langkah terbaik, sehingga kamu mulai mampu nih melihat setiap peluang, setiap kesempatan. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu banyak mendapatkan keberuntungan-keberuntungan secara bertubi-tubi ataupun beruntun. Kamu mulai dapat kesuksesan, keberhasilan, mulai ada penghasilan yang semakin lancar, yang semakin deras, ataupun mulai ada kesejahteraan yang bisa kembali kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ditambah, kamu mulai mendapatkan penghargaan, pengakuan, mulai dihargai oleh lingkungan-lingkungan di mana tempat kamu melakukan kegiatan, karena kamu orang yang selalu ingin berbagi, ingin memberi manfaat baik, ingin menebar energi positif kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Kamu nggak sungkan-sungkan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mencari ide dan gagasan bersama untuk bertumbuh, untuk berkembang. Nah, di saat itulah lingkungan juga mulai melakukan hal yang sama. Yang mungkin dulunya mereka saling sikut, saling iri, saling dengki, begitu. Baru-baru ini semuanya mulai berubah. Mereka saling rangkul, saling papah, saling support, dan saling dukung untuk bertumbuh dan berkembang demi kemajuan bersama. Jadi kemampuan ini memang tidak semua orang yang memiliki, dan kamu dianugerahkan sebuah kemampuan yang bisa membangun komunikasi yang baik untuk lingkungan di mana tempat kamu berada. Sehingga hal inilah yang membuat kamu semakin dihargai, semakin dipandang, semakin dianggap di tengah-tengah lingkunganmu. Nah, ini juga menjadi salah satu keberuntungan. Ya, yang mungkin dulunya mereka iri, cemburu, begitu ya. Susah hati melihat orang lain yang lebih baik, lebih bahagia, begitu. Dan baru-baru ini semuanya berubah. Justru mereka semakin happy, semakin bahagia melihat orang lain lebih sukses daripada dia. Karena apa? Karena dia bisa curi ilmu. Karena dia bisa bercerita dan berbagi pengalaman, dan dia termotivasi bagaimana caranya, dia bagaimana agar bisa setara dan selevel dengan mereka-mereka yang sukses. Nah, inilah yang menandakan potensimu semakin hari semakin baik.
Dan tentunya keberuntungan ini memang tidak datang dengan begitu saja. Ini datang karena kamu mau berjuang, mau berusaha. Ya, meninggikan, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, belajar, bertanya pada hal apapun dan pada siapapun. Dan kamu menjadi semakin tekun di dalam melakukan kegiatanmu, sehingga potensi yang besar inilah yang membuat kamu baru-baru ini mampu melakukan apa saja, ataupun mungkin kamu belum mampu tetapi kamu belajar, pada akhirnya kamu menguasainya. Dan hal inilah yang membuat kamu bisa melihat dengan jelas peluang, kesempatan sekecil apapun sehingga menjadi bermanfaat besar untuk kehidupanmu ke depannya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, benar kan? Jadi, kamu dan lingkunganmu saat ini bukannya malah saling menjatuhkan, bukannya malah saling iri, saling gak mau tersaingi, tetapi semuanya malah semakin fokus di dalam mencapai harapan, di dalam menuju masa depan, di dalam bagaimana caranya agar dia bisa menjadi seorang yang selevel dan setara dengan orang-orang yang lebih dulu sukses, lebih dulu berhasil yang ada di lingkungannya. Dan ini karena apa? Ini karena cara pandang yang mulai berubah. Ada mindset yang terbuka, ada open-minded yang kembali bisa mereka lakukan. Dan ini karena kehadiranmu. Ini karena kamu benar-benar mampu memberi pandangan, merubah cara berpikir mereka. Karena kamu diberikan kelebihan, diberikan kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik, ya, memberi cara pandang yang baik sehingga masuk akal bagi mereka. Apa gunanya mereka cemburu? Apa gunanya mereka iri? Apa gunanya mereka susah hati melihat orang yang lebih bahagia, yang lebih sukses? Toh tidak akan merubah keadaan. Justru jika mereka senang, mereka bahagia melihat orang lain bahagia, maka mereka juga akan termotivasi agar bagaimana bisa kehidupan mereka lebih baik lagi daripada saat ini. Nah, makanya semuanya semakin berfokus pada ide, pada gagasan, ya, pada cara-cara, langkah-langkah agar bagaimana bisa memenuhi setiap harapan yang mereka inginkan. Terutama kamu, ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi, ini merupakan kesabaran, menggambarkan kamu mampu bersabar untuk setiap proses, untuk setiap perjalanan, untuk setiap lika-liku kehidupanmu, yang pada akhirnya kamu mampu sampai pada sebuah fase di mana kamu mulai bisa memetik hasil-hasil yang baik dari setiap perjuanganmu selama ini. Nah, jadi kamu memang orang yang bisa dikatakan tabah begitu ya, sabar, legowo begitu. Jadi mungkin dulu kamu telah berikan yang terbaik. Mungkin dulu kamu telah lakukan semampumu, semaksimal mungkin, tetapi hasilnya belum sesuai. Nah, tetapi di sini kamu tetap bersyukur, tetap menerima apapun yang pantas kamu terima. Sehingga perjuanganmu, usahamu tidak berkurang sedikit pun, bahkan lebih baik lagi. Dan pada akhirnya kamu mulai mendapatkan hasil-hasil yang jauh lebih baik, bahkan di luar dari ekspektasimu. Oke? Nah, jadi di saat kita benar-benar mampu bersabar, lakukan yang terbaik pada bidang kegiatan kita, maka yakinlah suatu hari ataupun ke depannya, kita akan benar-benar bisa menjadi seseorang yang menguasai, yang profesional di bidang kita masing-masing. Nah, dengan kita menguasai bidang kegiatan kita, bukan tidak mungkin kesuksesan dan keberhasilan itu semakin dekat ataupun semakin mampu kita capai di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi inilah mungkin yang ada
ataupun yang sempat dirasakan dilakukan oleh pihak-pihak, oleh orang-orang yang ada di circle ataupun lingkunganmu pada saat itu. Mereka begitu terjebak di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dan itu karena pemikiran mereka sendiri. Karena sempitnya pemikiran, karena keterbatasan pemikiran mereka. Jadi di saat melihat orang lain lebih berhasil, lebih sukses, mereka malah yang stres. Malah mereka yang kebakaran jenggot. Sehingga mereka semakin gak happy dan semakin gak nyaman karena pemikiran mereka sendiri. Dan tentunya mereka membutuhkan seseorang, membutuhkan orang lain agar bisa keluar dari situasi ini. Nah, disinilah kamu hadir, disinilah kamu masuk sebagai seorang penengah, penetralisir yang bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik. Sehingga mereka nggak lagi kebakaran jenggot, nggak lagi susah hati melihat orang lain lebih sukses, lebih berhasil. Justru mereka malah lebih termotivasi, lebih ingin ya menjadi mereka-mereka yang duluan sukses daripada dia. Oke, jadi nggak ada lagi yang terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang sempit dan kerdil. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, dengan begitu akan ada situasi yang dinamis. Situasi yang berubah menjadi lebih baik ke depannya. Nah, jadi semakin ke sini situasinya akan semakin membaik, akan semakin maju, akan semakin nyaman. Masing-masingnya akan semakin optimis, semakin percaya diri di dalam melangkah, di dalam berjuang, di dalam melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan, sehingga kesempatan dan peluang-peluang terbaik mulai mereka dapatkan, dan dari situlah nanti datangnya kesuksesan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan untuk mereka-mereka yang melakukan hal-hal terbaik ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, jadi ini untuk kamu ya, terutama ya. Kamu memang sempat merasakan yang namanya sakit, kecewa, sedih begitu ya. Karena mungkin hal-hal buruk yang sempat menimpamu ya, seperti kegagalan, seperti mundurnya pada sebuah kegiatan, atau sempat ditipu, sempat dibohongi, sehingga menyebabkan kerugian besar untuk hidupmu begitu ya. Nah, tetapi di balik itu semua akan ada hal-hal baik, akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan-kemajuan karena kamu mampu mengambil pelajaran terbaik di sana. Nah, jadi kedepannya kamu nggak lagi mudah ditipu, mudah terprovokasi, mudah menelan bulat-bulat informasi yang belum jelas. Nah, jadi di sini membuat kamu lebih logis, membuat kamu lebih mampu menganalisa secara objektif permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Sehingga kedepannya kamu mampu menyusun langkah, mencari planning, ya, menelurkan ide dan gagasan-gagasan yang terbaik bagaimana kegiatanmu agar terus berkembang dan maju. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jelas ini menggambarkan kemenangan. Kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, dan tentunya di balik itu semua akan terseliplah kebahagiaan dan kehidupan yang nyaman. Nah, dan ini karena apa? Ini karena usahamu, perjuanganmu, pemikiran yang positif, rasa sabar, ya, rasa syukur yang semakin hari semakin besar, sehingga membuat kamu pantas mendapatkan keberuntungan-keberuntungan secara beruntun, secara bertubi-tubi ke dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mendapatkan keberuntungan tersebut. Semoga datangnya dengan beruntun, dengan bertubi-tubi. Sehingga hal inilah yang akan membawa perubahan besar ke dalam hidupmu dan membawa manfaat baik untuk orang sekitarmu. Dan tentunya kamu akan dapatkan kembali kehidupan yang nyaman, sejahtera, dan bahagia. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.